Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya San Francisco. Saya Abdullah Rahman. Saya Melanie Marmadadi. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi sindrom Cornelia. Mengidentifikasi ciri-ciri sindrom Cornelia. Pada gambar di atas, yang A, penjelasannya, wajah menunjukkan alis yang menyatu. Yang kedua, bibir tampak tipis, gigi terlihat menumpuk atau berjarak. Yang ketiga, ciri khas Cornelia. Bentuk wajah dengan ekspresi tertentu, pertumbuhan rambut lebat di dahi, dan jembatan hidung rendah. Pada gambar yang B, anak dengan alis yang tebal dan menyatu, hidung kecil dengan ujung ke bawah. Tanda umumnya, bentuk wajah yang khas, ekspresi datar, serta ukuran kepala yang bisa lebih kecil atau mikrosefali. Yang ketiga, gambar yang C. Anak tersenyum dengan ciri khas, alis tebal, hidung kecil, dan telinga rendah. Sering juga terlihat ukuran rahang bawah lebih kecil. Gambar D. Wajah tampak lebih ringan, ciri Cornelianya tipe yang lebih mild. Masih terlihat bentuk alis tebal, hidung kecil, dan kontur wajah khas. Gambar yang E, yang pertama, lengan terlihat lebih pendek dari normal. Yang kedua, kondisi ini disebut reduction defect atau kekurangan perkembangan anggota gerak. Gambar yang F, kelainan bentuk tangan atau lengan dengan bagian lengan bawah yang tampak tidak berkembang. Gambar yang G, tangan tampak dengan jari yang sangat pendek atau hanya 2 jari. Kelainan ini termasuk sindaktil atau oligodaktili atau jumlah jari yang berkurang. Gambar yang H, lengan dengan perkembangan tidak sempurna, hanya sebagian tangan terbentuk. Gambar yang I, tangan dengan jari pendek, ada yang kelihatannya mengalami fusi atau menyatu. Ini termasuk ciri skeleta pada Cornelia. Gambar yang J, tampilan telapak tangan yang terlihat memiliki garis tangan yang berbeda dari pola yang normal. Kadang hanya satu garis atau simian keas yang dapat muncul pada beberapa kondisi genetik. Saya akan menjelaskan materi tentang sindrom Cornelia de Lange, yaitu salah satu kelainan genetik pada manusia. Pembahasan ini meliputi jenis mutasi yang terjadi, proses dan mekanisme terjadinya sindrom tersebut, serta bagian apa yang mengalami mutasi. Pada sindrom Cornelia de Lange, bagian yang mengalami mutasi adalah gen yang berfungsi mengatur perkembangan tubuh. Gen yang paling sering bermutasi adalah gen NIPBL serta beberapa gen lain seperti SMC1A, SMC3, RAD21, dan HDAC8. Gen-gen tersebut memiliki peran penting dalam mengontrol pembelahan sel dan pembentukan organ tubuh secara normal. Jika gen tersebut mengalami kerusakan atau perubahan, maka tubuh tidak dapat berkembang dengan sempurna karena sistem pengaturan pertumbuhan sel menjadi terganggu. Proses terjadinya sindrom ini biasanya dimulai sejak tahap awal pembentukan embrio. Mutasi dapat terjadi secara spontan, artinya tidak selalu diturunkan dari orang tua, tetapi bisa muncul saat janin mulai berkembang. Nah, ketika gen yang mengatur perkembangan tubuh mengalami mutasi, maka mekanisme kerja sel dalam membentuk jaringan organ, tulang, dan sistem tubuh lainnya tidak berjalan dengan normal. Akibatnya, pertumbuhan bayi di dalam kandungan mengalami gangguan dan menyebabkan kelainan bawaan yang terlihat sejak lahir. Nah, berikutnya adalah dampak dari mutasi gen. Dampak dari mutasi gen ini dapat ditunjukkan melalui ciri fisik khas, seperti pertumbuhan yang lambat, bentuk wajah tertentu seperti alis yang menyatu, hidung kecil, serta kelainan pada tangan atau kaki. Selain itu, penderita juga dapat mengalami keterlambatan perkembangan mental, kemampuan bicara, dan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Kelainan ini termasuk kelainan genetik yang bersifat kompleks karena memengaruhi banyak aspek perkembangan tubuh. Saya San Francisco. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab sindrom Cornelia di sekitar lingkungan. Sebagian besar mutasi ini bersifat de novo, yaitu muncul spontan, tidak diwariskan, dan tidak dipicu langsung oleh mutagen eksternal yang diketahui. Faktor penyebab mutasi tersebut yang pertama contohnya adalah radiasi sinar UV dan radiasi sinar X. Contoh yang kedua adalah bahan kimia, benzena dan nitrosamia. Dan yang ketiga adalah agen biologis, yaitu virus. Sinar UV tersebut berasal dari cahaya matahari. Radiasi tersebut dapat merusak struktur DNA.
radiasi sinar X adalah radiasi pengions. Energinya lebih tinggi dan lebih berbahaya bagi DNA. Dan dapat menyebabkan yang pertama yaitu patahnya untai DNA, yang kedua adalah perubahan struktur kromosom, dan yang ketiga adalah mutasi gen. Setelah menyimak beberapa penjelasan mengenai sindrom Cornelia yang sudah disampaikan oleh beberapa rekan kelompok saya, kali ini saya Abdul Aziz Sajidul Rahman dari kelas 12.1 SMA Negeri 4 Rejang Lebong bakal menjawab beberapa pertanyaan reflektif terkait materi mutasi ini. Oke, kita masuk ke tahap pembahasan. Yang pertama, apakah mutasi itu selalu bersifat merugikan ataukah netral atau bisa juga menguntungkan? Oke, pada hakikatnya mutasi itu bersifat merugikan ya. Mutan yang bersifat letal dan homozigot resesif. Namun demikian juga mutasi bisa bersifat menguntungkan. Melalui mutasi dapat diciptakan tumbuhan poliploid seperti semangka tanpa biji, stroberi tanpa biji, juga beberapa buah-buahan yang ukurannya sengaja diperbesar ya, demi memudahkan kita sebagai konsumen untuk mengkonsumsinya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan pemahaman kita tentang mutasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pemahaman tentang mutasi itu sangat penting bagi kita semua ya, karena dengan pemahaman tersebut kita dapat membantu dalam mencegah dan mengatasi penyakit dan juga mendeteksi penyakit akibat mutasi, serta kita juga dapat memilih gaya hidup yang lebih sehat atau perawatan hidup yang lebih sehat, seperti menghindari beberapa kegiatan yang dapat memicu mutasi seperti mengurangi penggunaan alat elektronik yang dapat memancarkan radiasi elektromagnetik yang bersifat mutagen. Juga kita bisa mengetahui bagaimana organisme beradaptasi terhadap lingkungan untuk tujuan seperti pengembangan tanaman atau organisme lain yang bermanfaat bagi lingkungan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.